Halo sahabat Cek Fakta, selamat datang kembali di channel yang selalu menyajikan fakta, analisis, dan insight mendalam seputar sepak bola Indonesia dan dunia. Kali ini kita akan membahas pertandingan yang sangat krusial bagi Timnas Indonesia. Laga pamungkas kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak. Pertandingan ini bukan sekadar soal menang atau kalah, tetapi juga tentang strategi, kesiapan mental, dan analisis mendalam mengenai kekuatan lawan yang menjadi tugas berat bagi Patrick Kluivert dan seluruh skuad Garuda. Banyak penggemar bertanya-tanya, bagaimana peluang Indonesia menghadapi tim skuad Irak, siapa pemain kunci yang harus diandalkan, dan strategi apa yang bisa membuat Indonesia meraih hasil optimal. Semua pertanyaan ini akan kita bahas tuntas dalam video ini. Pastikan kalian menyimak sampai akhir karena insight yang akan dibahas sangat penting untuk masa depan sepak bola Indonesia. Pertandingan melawan Irak merupakan ujian terbesar bagi Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Irak dikenal sebagai tim yang disiplin, fisik kuat, dan berpengalaman di level Asia maupun internasional. Mereka mampu mengatur tempo permainan, menekan lawan dengan agresif, dan memanfaatkan setiap peluang yang muncul dengan efisien. Timnas Indonesia, di bawah arahan Patrick Kluivert, tengah membangun tim yang lebih kompetitif, menggabungkan pengalaman pemain senior dan talenta muda berbakat. Laga pamungkas ini menjadi momen krusial untuk menunjukkan sejauh mana persiapan tim dalam menghadapi lawan tangguh. Salah satu hal yang harus dianalisis adalah kekuatan lini depan, tengah, dan belakang lawan. Irak memiliki striker yang tajam, gelandang kreatif yang mampu membuka ruang, dan bek yang disiplin dalam menutup jalur serangan lawan. Untuk menghadapi ini, Indonesia harus memiliki strategi yang mampu menetralkan ancaman lawan sambil memaksimalkan peluang sendiri. Pemain seperti Verdong dan Romney menjadi kunci karena mereka mampu mengimbangi permainan fisik lawan sekaligus memberi ancaman di lini depan. Verdong, dengan kemampuan bertahannya yang solid, mampu menahan serangan lawan, dan membantu lini tengah mengontrol permainan. Romney, dengan kecepatan dan naluri mencetak gol, menjadi ancaman bagi pertahanan Irak yang disiplin. Formasi yang tepat akan menjadi penentu penting dalam laga ini. Berdasarkan kondisi pemain saat ini, formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1 menjadi opsi ideal. Formasi 4-3-3 memungkinkan Indonesia memiliki keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Sayap cepat bisa mengeksploitasi sisi pertahanan Irak, sementara lini tengah mampu mengontrol tempo dan memotong aliran bola lawan. Formasi 4-2-3-1 memberikan dua gelandang bertahan untuk menjaga keseimbangan, satu gelandang serang sebagai playmaker, dan striker utama fokus mengeksekusi peluang. Pemilihan formasi harus fleksibel dan bisa disesuaikan dengan pola permainan Irak yang terkenal disiplin dan adaptif. Selain formasi, mental bertanding menjadi faktor krusial. Laga pamungkas selalu membawa tekanan tinggi. Indonesia harus mampu mengelola tekanan ini agar tidak menjadi beban bagi pemain. Patrick Kluivert perlu membangun mental juara, menjaga fokus, dan meningkatkan kepercayaan diri pemain. Mental kuat akan membantu pemain tetap tenang saat menghadapi tekanan lawan, tetap kreatif saat membangun serangan, dan disiplin dalam bertahan. Mental yang terlatih juga akan membantu menghadapi situasi kritis seperti gol cepat lawan atau keputusan wasit yang kontroversial. Kesiapan fisik menjadi aspek penting lain. Irak dikenal dengan permainan fisik yang agresif dan ritme tinggi. Tim Indonesia harus memastikan stamina pemain terjaga, mampu bertahan selama 90 menit, dan memiliki energi untuk melakukan serangan balik cepat. Latihan fisik terstruktur, manajemen rotasi pemain, dan pemulihan optimal menjadi kunci agar tim bisa tampil maksimal. Pemain yang lelah cenderung kehilangan fokus, membuat kesalahan, dan mudah ditembus lawan. Adaptasi taktik terhadap lawan juga menjadi hal penting. Irak sering bermain dengan pressing ketat di lini tengah dan pertahanan rapat. Indonesia harus bisa memanfaatkan ruang yang tersedia, melakukan pergerakan cepat, dan menjaga penguasaan bola. Jika lawan bertahan rapat, kreativitas gelandang serang dan pergerakan dinamis sayap menjadi kunci untuk membuka peluang. Adaptasi ini penting karena sepak bola modern menuntut tim mampu merespons situasi secara real time dan memanfaatkan kelemahan lawan secepat mungkin.
Strategi serangan balik juga menjadi senjata potensial. Melawan tim yang lebih berpengalaman, serangan balik terorganisir bisa menjadi faktor penentu kemenangan. Pemain sayap dan gelandang harus siap memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengubah pertahanan menjadi serangan dengan cepat. Kecepatan, kesadaran posisi, dan akurasi umpan menjadi faktor penting agar serangan balik efektif dan mampu mengejutkan pertahanan Irak. Koordinasi antar lini menjadi faktor penentu lainnya. Formasi yang bagus tidak akan efektif jika pemain tidak memahami peran masing-masing atau tidak memiliki komunikasi yang baik. Latihan intensif fokus pada pergerakan tanpa bola, komunikasi antar pemain, dan pola serangan bersama menjadi kunci efektivitas strategi. Di Indonesia, membangun chemistry antar pemain menjadi tantangan karena sebagian besar pemain jarang bermain bersama di level internasional. Selain itu, analisis lawan melalui data dan teknologi bisa menjadi senjata ampuh. Video pertandingan sebelumnya, statistik penguasaan bola, tracking pergerakan pemain, dan analisis tembakan dapat membantu Kluivert membuat keputusan lebih tepat. Dengan data yang akurat, tim bisa menemukan titik lemah lawan dan memanfaatkannya secara maksimal. Misalnya, jika pertahanan Irak cenderung longgar di sisi sayap, Indonesia bisa menempatkan pemain cepat di posisi strategis untuk mengeksploitasi ruang tersebut. Kepemimpinan di lapangan juga sangat penting. Kapten dan pemain senior memiliki peran untuk menjaga disiplin, memberi arahan, dan memotivasi tim saat menghadapi tekanan. Kepemimpinan yang kuat akan membantu tim tetap kompak, disiplin, dan percaya diri, terutama menghadapi tim yang berpengalaman seperti Irak. Pemain senior juga berperan sebagai panutan, menjaga moral tim, dan membantu pemain muda tetap fokus dalam situasi sulit. Dukungan supporter dan atmosfer stadion juga tidak bisa diremehkan. Bermain di kandang dengan supporter yang mendukung akan meningkatkan motivasi pemain, memberi energi positif, dan membuat tim lebih percaya diri. Sebaliknya, kritik konstruktif dari media dan masyarakat bisa menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki performa tim. Atmosfer positif dapat menjadi faktor psikologis yang memengaruhi hasil pertandingan, membuat pemain tampil lebih maksimal, dan menjaga fokus mereka sepanjang pertandingan. Pemanfaatan set piece seperti tendangan sudut, tendangan bebas, dan bola mati menjadi faktor tambahan yang harus dimaksimalkan. Dalam laga ketat, gol dari set piece sering menjadi penentu kemenangan. Indonesia harus melatih eksekusi bola mati dengan matang agar setiap kesempatan menjadi ancaman nyata bagi pertahanan lawan. Strategi ini juga bisa dimanfaatkan untuk mengimbangi permainan fisik Irak, memanfaatkan positioning dan timing pemain di kotak penalti. Keseimbangan antara menyerang dan bertahan menjadi hal krusial. Terlalu fokus menyerang bisa membuat pertahanan terbuka dan mudah dieksploitasi lawan. Formasi seperti 4-3-3 atau 4-2-3-1 memungkinkan tim memiliki keseimbangan dengan bek sayap yang bisa naik membantu serangan tetapi tetap memiliki gelandang bertahan menutup ruang kosong di belakang. Strategi lain yang perlu diperhatikan adalah mengantisipasi pola permainan Irak. Irak cenderung bermain disiplin, memanfaatkan bola panjang, dan mengoptimalkan kecepatan pemain depan. Indonesia harus mempersiapkan skema bertahan yang rapat, menjaga jarak antar lini, dan mengantisipasi pergerakan pemain lawan. Gelandang bertahan harus sigap melakukan intercept, sementara bek tengah menjaga positioning agar tidak mudah ditembus. Pengalaman internasional menjadi modal penting. Banyak pemain Indonesia masih minim pengalaman menghadapi tim kuat di Asia. Laga melawan Irak akan memberikan pengalaman berharga. Bagaimana menghadapi pressing ketat, memanfaatkan peluang terbatas, dan menjaga ritme permainan di bawah tekanan tinggi. Pengalaman ini akan sangat berguna untuk pertandingan berikutnya di kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Selain itu, pembinaan pemain muda menjadi investasi jangka panjang. Pemain muda yang berpengalaman sejak dini akan lebih siap menghadapi kompetisi internasional dan berkontribusi optimal di timnas. Akademi sepak bola dan program pembinaan usia dini memperkuat fondasi tim nasional agar bisa tampil kompetitif di level internasional. Dengan semua strategi ini, formasi tepat, pemanfaatan kekuatan pemain, adaptasi taktik lawan, koordinasi antar lini, mental bertanding, kesiapan fisik, kepemimpinan, dukungan supporter, analisis data,
dan pembinaan pemain muda timnas Indonesia memiliki fondasi kuat untuk menghadapi tugas berat melawan Irak di laga pamungkas. Pertandingan ini bukan hanya soal hasil akhir, tetapi juga soal implementasi strategi, evaluasi, dan pembelajaran untuk laga-laga berikutnya. Sahabat Cek Fakta, laga pamungkas melawan Irak adalah ujian nyata bagi Patrick Kluivert dan seluruh skuad timnas Indonesia. Dengan strategi yang tepat, pemanfaatan peluang, koordinasi tim yang solid, dan mental yang kuat, kemenangan bukan hal yang mustahil. Terus dukung timnas Indonesia, karena perjalanan menuju Piala Dunia 2026 masih panjang, penuh tantangan, dan syarat harapan. Terima kasih telah menyimak analisis lengkap ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe Cek Fakta untuk update prediksi, analisis, dan fakta seputar sepak bola Indonesia dan dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.